selamat berjumpa sekali lagi dan puji Tuhan atas kesempatan ini karena kita dapat bersama lagi untuk mendengar firman Tuhan dalam renungan pendek pada petang ini. Sebelum kita bermula, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Kesyukuran kami tidak terhingga akan dapat telah bersama dengan kami sepanjang hari tadi, dan pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Semoga firman itu akan menjadi pedoman kami dan menguatkan iman kami untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dari ini kami minta atas nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tajuk renungan adalah bersedia untuk menghadapi krisis global. Katakan Anda dan saya adalah kawan baik. Dan katakan bahwa pada suatu malam saya bermimpi di mana cahaya yang bersinar terang dan memberitahu saya bahwa pada suatu saat di tahun depan rumah Anda akan terbakar. Dalam mimpi itu tidak memberi saya maklumat apakah puncak kebakaran itu. Dan dia juga tidak memberi saya tarik berlakunya kebakaran ini. Dia katakan adalah bahwa dia akan berlaku pada 12 bulan akan datang. Adakah Anda ingin mengetahui apakah yang diberitahu oleh cahaya bersinar terang dalam mimpi itu? Ataupun adakah Anda ingin saya memberitahu bahwa rumah Anda pasti akan terbakar pada 12 bulan yang akan datang? Saya telah mengajukan soalan ini kepada beberapa individu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan kebanyakan mereka mengatakan ya. Mereka ingin tahu, tetapi sebilangan kecil telah memberitahu saya yang mereka tidak ingin tahu. Jadi, apa jawaban Anda? Dan baru-baru ini ada seorang yang memberi jawaban kepada saya, yang mana dia mengatakan begini, saya mahu Anda memberitahu mimpi terang itu kepada saya. Dan saya bertanya, kenapa? Karena jika saya tahu bahwa dalam 12 bulan ke depan rumah saya akan terbakar, saya akan mula bersiap sekarang. Saya akan menyewa unit simpanan dan memindahkan barang berharga saya ke dalam dan memastikan bahwa dokumen paling penting atau paling berharga selamat dan mudah diakses. Sebenarnya saya agak terkejut dengan orang-orang yang memberitahu saya bahwa mereka tidak ingin tahu bahwa rumah mereka itu akan terbakar pada 12 bulan akan datang. Mengapa seseorang yang waras tidak ingin tahu kecuali mereka sudah siapkan diri untuk menghadapinya? Sebenarnya saya tidak pernah bermimpi seperti itu, tetapi ia menggambarkan kebenaran rohani yang penting. Krisis yang dahsyat menimpa kita di dunia ini, dan Anda dan saya perlu bersiap sedia untuk itu sebelum ia berlaku. Dalam Daniel 12 memperingatkan kita tentang krisis ini, yaitu 3.500 tahun yang lalu. Ketika berbicara tentang peristiwa di akhir zaman, Daniel berkata, pada waktu itu Mikail, yaitu pemimpin besar itu yang melindungi rakyatmu, akan muncul. Akan ada rasa kesusahan yang belum pernah terjadi sejak awal bangsa-bangsa sampai saat ini. Dan Yesus pun mengucapkan kata-kata Daniel ini kepada murid-muridnya mengenai tanda-tanda kedatangannya dan akhir dunia. Salah satu hal yang dia katakan kepada mereka adalah bahwa maka akan ada kesusahan yang besar yang tidak ada bandingannya dari awal dunia sehingga sekarang dan tidak akan dapat disamakan lagi. Sekiranya hari-hari itu tidak disingkat, tidak ada yang akan bertahan, seperti dinyatakan dalam Matius 24 ayat 21 dan 22. Renungkan sejenak apa yang Yesus katakan. Masa kesusahan ini sangat mengerikan, sehingga jika Tuhan tidak campur tangan untuk menghentikannya, umat manusia akan menjadi spesies yang akan pupus seterusnya. Tidak heranlah jika Yesus memberitahu kita lebih awal, sehingga kita dapat bersiap sedia menghadapi krisis tersebut. Baik Daniel dan Yesus juga menjelaskan bahwa masa krisis yang dahsyat ini akan segera mendahului kedatangannya yang kedua kali.
Dan ini akan menjadi krisis yang terburuk dari semua. Nasib baik, Yesus tidak hanya memberi amaran kepada kita, Dia juga memberi kita perumpamaan dalam Matius 25 yang memberitahu kita bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis dan kedatangannya yang kedua kali akan segera menyusul. Walau bagaimanapun, nasihat Yesus bukanlah mengenai bagaimana mengumpul stok ataupun bond yang mencukupi untuk bertahan dari krisis, ataupun mengenai beberapa banyak emas yang harus disimpan. Nasihatnya adalah mengenai persiapan rohani yang harus kita buat sekarang. Dalam Matius 25 ayat 1 hingga 13, Yesus memberi perumpamaan, yaitu 10 anak darah. Anda akan menemui perumpamaan pertama Yesus dalam Matius 25. Ini mengenai 10 wanita muda yang telah dijemput ke jamuan perkawinan. Ternyata ketika itu, wanita muda yang menghadiri jamuan perkawinan malam itu seharusnya membawa lampu minyak untuk membantunya menerangi ruang perjamuan pengantin itu. Namun pengantin lelaki itu terlambat beberapa jam dan gadis-gadis itu mengantuk dan tertidur. Beberapa jam kemudian mereka tersentak dengan teriakan, "Inilah pengantin lelaki itu, keluar berjumpa dengannya," kata teriakan itu. Gadis-gadis itu kalang kabut bangun, membersihkan jubahnya dan mengambil lampu minyak mereka. Sayangnya 5 daripada mereka gagal membawa minyak tambahan dan lampu mereka tidak lama lagi akan padam. Jadi mereka terpaksa bergegas membeli lebih banyak minyak. Tetapi semasa mereka pergi, pesta pengantin memasuki ruang perjamuan dan pintu ditutup. Ketika mereka kembali, gadis-gadis itu mengetuk pintu dan meminta untuk dibenarkan masuk. Tetapi Tuhan menjawab, "Sungguh saya katakan, saya tidak mengenali kamu." Dalam perumpamaan ini, minyak mewakili Roh Kudus, yang Yesus katakan adalah satu-satunya agen yang dapat mengubah hidup kita melalui proses penukaran ataupun kelahiran baru sehingga kita siap untuk hidup kekal. Tanpa Roh Kudus dalam pikiran dan hati kita, ketika kita berhadapan dengan cobaan yang berat, kita akan melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus. Dan ketika Yesus kembali untuk membawa kita pulang ke perjamuan pernikahan surgawinya, mereka yang tidak memiliki Roh Kudus akan ditutup dari memasuki kerajaan kekalnya, yaitu surga. Renungan pendek ini mengingatkan Anda dan saya betapa perlunya meluangkan masa bersama Yesus setiap masa, belajar tentang Dia dan cara hidupnya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah luangkan masa untuk mempelajari Alkitab di setiap kesempatan yang kita ada, agar kita mengetahui tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Walaupun kita tidak mengetahui saat, jam, serta tarikh, ataupun hari, ataupun bulan, ataupun tahun, bila kedatangan Yesus, tetapi sekurang-kurangnya kita mengetahui tanda-tanda kedatangannya. Dari itu kita dapat bersedia setiap masa dan memastikan agar lampu Roh Kudus kerohanian dalam hidup kita sentiasa menyala, agar kita dapat memasuki kerajaan sorga yang mana tiada lagi air mata, tiada lagi kematian, tiada lagi perpisahan, karena yang sudah lama telah berlalu. Karena Tuhan telah berjanji. Tuhan memberkati.